Apa kabar adik-adik? Selamat datang di channel Arif Furqon. Belajar matematika dengan cara Superman. Diharapkan setelah menonton video pembahasan soal dari channel ini, kalian bisa memahami soal matematika dengan mudah dan cepat. Dan kalian nanti bisa sukses, karena sukses berada di genggaman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Kak Furqon. Pada video kali ini Kak Furqon akan membahas materi kelas 8 SMP ya, semester 1, bab pola dan barisan bilangan. Mana suaranya kelas 8? Yuk, sudah siap untuk belajar? Oke, sekarang kita belajar. Oke. Jadi kita bahas materinya dulu. Jadi ini ada definisi ya kan? Definisi dari pola barisan bilangan. Jadi pola barisan bilangan itu adalah penulisan bilangan yang menggunakan pola-pola tertentu, Rek. Ya, menggunakan pola-pola tertentu. Oke, pola tertentu. Jadi nanti setiap ada barisan itu nanti pasti ada polanya tersendiri gitu ya. Oke. Nah, ini ada contoh pola barisan bilangan. Nah, yang pertama dengan aturan ditambah. Oke, aturan ditambah. Aturan ditambah itu kayak gimana, Kak? Ya, berarti nanti barisannya itu semakin bertambah besar, bukan semakin bertambah kecil ya. Kalau bertambah kecil itu dikurang gitu ya. Contohnya adalah 1, 3, 5, 7. Nah, ini sudah jelas ya bertambah besar. Sekarang kita analisis, Rek. Jadi 1 ke 3 itu berarti ditambah berapa? Ditambah 2. Oke ya. 3 ke 5 itu ditambah 2 juga. Oke ya. 5 ke 7 itu ditambah 2 gitu ya. Nah, berarti ini cocok. Jadi langsung ketemu selisihnya itu sama semua ya kan, ditambah 2 terus. Jadi nanti ini kalau di barisan itu disebut barisan ditambah tapi tingkat 1 ya. Jadi langsung ketemu, selisihnya langsung ketemu. Ini disebut tingkat 1. Aturan ditambah yang tingkat 1. Nah, nanti berarti ada banyak ya, Kak, tingkatnya. Ya, ada banyak. Jadi ada nanti kalian ketemu barisan yang selisihnya itu tidak langsung sama ya kan, tidak langsung ketemu, itu berarti tingkatnya lebih dari 1. Oke, sekarang kita analisis yang bawahnya ini contohnya ya kan, 1, 2, 4, 7. Nah, ini sudah berbeda ya kan. Jadi misalkan ini 1 ke 2 ini kan ditambah 1, Rek. Oke ya, ditambah 1. 2 ke 4 itu berarti ditambah 2. 4 ke 7 berarti ditambah 3. Nah, ini kan berbeda ya, 1, 2, 3 ini berbeda. Tetapi kalau ini Kak Furqon teruskan, ini 1 ke 2 ini ternyata sama sudah ya kan, ini ditambah 1 juga. 2 ke 3 ini juga ditambah 1. Loh, sama. Ini sudah merupakan sama. Cuma ini tingkatnya ada berapa? Ada 3 ya kan, 1, 2, 3. Berarti ini disebut dengan barisan juga sih, tapi bukan tingkat 1, tapi ini tingkat 2. Tingkat 2. Oke ya, tingkat 2. Tapi nanti ada tingkat 3, tingkat 4 itu nanti ada gitu. Kalian seumpamanya menjumpai bentuk itu. Oke, paham ya? Oke, sekarang kita lanjut. Contoh pada barisan bilangan ya. Oke, sekarang kita coba yang kedua sekarang. Barisan dengan aturan dikali. Nah, aturannya dikali, Rek. Ya sama saja. Jadi kita coba 5, 10, 20, 40. Ini sudah jelas ya. 5 ke 10 berarti dikali 2 dia ya kan. Dikali 2. 10 ke 20 juga dikali 2. 20 ke 40 ini juga dikali 2. Dikali 2 semua berarti. Jadi secara logika berarti 40, setelah 40 ini nanti pasti berapa, Rek? Dikali 2 lagi gitu ya, 80, 160 dan seterusnya ya kan, dan seterusnya. Gampang ya. Oke.
Kemudian contoh yang ketiga adalah barisan dengan aturan di pangkat. Jadi aturannya itu di pangkat, dipangkat. Jadi menyatakan apa? Perpangkatan dari suatu bilangan ya kan. Kayak ini misalkan 192781 dan seterusnya itu ya kan. Oke, kita coba 1 itu 3 pangkat berapa? 3 pangkat 0 gitu ya. 2 itu 9 itu 3 pangkat 2. Nah, ini perpangkatan dari 3 sih ya kan. 27 itu 3 pangkat 3. 81 3 pangkat 4 dan seterusnya ya kan, dan seterusnya ya kan, 3 pangkat 5, 3 pangkat 6, 3 pangkat 7 dan seterusnya. Jadi ini menyatakan perpangkatan dari 3. Ini pangkat 3 ya kan. Jadi keterangannya adalah ini merupakan perpangkatan dari 3. Ini kan pangkat 3 ya. Pangkat apa, perpangkatan dari 3 gitu. Jadi nggak harus 3, nanti kalian bisa menjumpai di apa, di soalnya bisa pangkat 2, bisa pangkat 4, bisa pangkat 5 dan seterusnya gitu ya. Kemudian ada contoh lagi suatu barisan, ini disebut barisan Fibonacci yang keempat. Nah, Fibonacci itu apa? Jadi kalau Fibonacci itu suku selanjutnya itu merupakan penjumlahan 2 suku sebelumnya gitu ya. Jadi misalkan ini, jadi 2 suku sebelumnya ini harus ada dulu ya kan. Kalau dia disebut apa Fibonacci berarti 2 sukunya ini harus ada dulu ya kan. Jadi misalkan ini kita bahas contohnya ini 112. Jadi 11 ini harus ada dulu ya kan. Ini wajib ada dulu ya kan. Kalau dia disebut Fibonacci ya kan, 2 suku apa pertama ya kan, suku 2 yang ditulis pertama, bilangannya ditulis pertama ini wajib ada dulu, harus ada dulu, ini harus ada ya kan, harus ada ya kan, harus ada. Soalnya ini syaratnya Fibonacci itu apa, suku selanjutnya itu berasal dari penjumlahan 2 suku sebelumnya. Berarti otomatis dua sukunya itu harus ada dulu. Oke. Berarti coba kita cek sama-sama. Itu kan ada 2. Jadi 2 itu berasal dari apa? 1 ditambah 1 gitu ya. 2 suku sebelumnya. Kemudian ada 3 dari apa? Ya 1 tambah 2 ya kan, 2 suku sebelumnya kan 1 dan 2, kayak 1 tambah 2. Kemudian 5 dari mana? Ya 2 ditambah 3. 8 dari mana? 8 dari 3 ditambah 5 dan seterusnya ya kan. Berarti otomatis apa, suku selanjutnya ini berapa kira-kira ya? Berarti 5 tambah 8 berarti di sini ketemu 13 ya kan. Sorry, kita hapus dulu. Oke, jadi ini kita hitung 5 tambah 8 berarti ketemu 13 gitu ya. Dan seterusnya ya kan, 5 tambah, kalau mau meneruskan ya ini 8 tambah 13 dan seterusnya. Kayak Fibonacci itu apa, suku selanjutnya itu merupakan penjumlahan ya kan, penjumlahan dari 2 suku sebelumnya gitu ya. Oke. Itu beberapa jenis bilangan, tapi ya sebenarnya ada banyak ya kan, banyak jenis barisan itu banyak, tapi kita bahas yang ini aja dulu. Oke. Kemudian kita lanjut, kita pelan-pelan saja. Setiap bilangan dalam barisan bilangan itu disebut suku bilangan ya kan. Jadi ini ada istilah baru mungkin bagi kalian, ini ada istilah suku iya, suku bilangan. Suku itu ya, suku bukan suku yang itu ya. Jadi tapi intinya pengertiannya sama. Jadi suku itu adalah menyatakan urutan ya. Jadi suku ini dia menyatakan urutan. Jadi penulisannya itu kayak gini. Jadi UN ya kan, kayak gini, UN, menyatakan urutan. Ini apa artinya adalah suku ke N ya kan. UN itu artinya adalah suku ke N. Oke, suku ke N, suku ke N. Nah, suku ke N. N-nya ini bagaimana? N-nya ini urut. Jadi misalkan ada bilangan yang ditulis pertama kali berarti itu disebut U1. Kemudian bilangan yang ditulis kedua itu disebut U2 dan seterusnya. Jadi N ini menyatakan urutan ya kan, urutan. Ini menyatakan
urutan. Nah, N ini menyatakan urutan. Nah, ini yang harus kalian pelajari dulu ya kan. Oke. Adik-adik kelas 8. Ini materi kalian sih, ini materi kalian di semester 1 nanti. Oke. Jadi belum mulai ya, tapi kita belajar duluan nggak masalah. Kita lanjut saja. Oke. Oke, sekarang misalnya ya, ini Kak Furqan ada contoh nih. 2, 4, 6, 8, 10. Nah, 2, 4, 6, 8, 10. Nah, ini bagaimana? Ya seperti biasa. Di sini kan 2, 4, 6, 8. Berarti 2 ini disebut urutan keberapa rek 2 ini? Urutan pertama. Maka 2 ini disebut U1. Oke, U1. Mengapa kok disebut U1 Kak? Ya karena dia ditulis pertama ya kan? Karena dia ditulis pertama kali ya kan. Ini disebut U1 gitu ya. Kemudian ada 4, 6, 8, 10 dan seterusnya ya kan. Jadi 4 ini berarti dia U2 gitu ya. U2. Sebentar. U2 rek, U2. Ini 6 ini U3. 8 U4. 10 U5 dan seterusnya ya kan sampai UN. Jadi ini penulisannya. Jadi ditulis pertama kali ya berarti U1 ya kan. Ditulis urutan kedua ya U2. Urutan ketiga U3, urutan keempat U4, urutan kelima U5. Urutan ke N berarti UN gitu ya. Oke. Jadi pokoknya intinya N itu adalah urutannya. Jadi urutannya itu kayak gimana sih? Jadi 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Jadi kalian harus paham ini nanti kita belajar tentang rumus juga. Jadi kegunaan pola ini sangat berguna sekali bagi kalian tentunya untuk membuat prediksi ya kan. Membuat prediksi urutan yang besar sekali itu nggak usah manual, nanti ada rumusnya. Jadi kedepannya nanti kita pakai rumus ya kan. Ada rumus UN nanti ya kan. Ada rumus UN, ada rumus suku ke N ya kan. Ada rumus UN. Nah nanti kalian harus memahami dulu ini. Jadi pola itu kayak gimana, ciri-cirinya gitu. Oke, mungkin ada sesuatu yang belum jelas. Kalian bisa tulis di kolom komentar ya kan. Kalian bisa tulis di kolom komentar saja. Jadi nanti insya Allah Kak Furqan bakalan balas satu persatu. Oke, sekarang kita coba satu saja ya kan. Satu soal ya kan yang berkaitan dengan materi yang Kak Furqan terangkan tadi. Sedikit materi yang Kak Furqan terangkan tadi. Seperti biasa kalian bisa pause videonya. Kemudian kalian coba ngerjakan ya sekitar 20 detik ya kan, 20 detik. Kemudian kalian bisa play lagi, lihat pembahasan. Ayo, tetap semangat. Oke, sudah? Oke, sekarang kita bahas. Itu ada contoh soal ya. Diketahui barisan bilangan seperti ini. Pola dari barisan bilangan di atas memiliki aturan. Aturannya gimana? Itu yang mau ditanyakan. Sekarang kita bahas. Ada 3, 4, 7, 12, 19. Berarti ini kan kita coba analisis 3 ke 4 itu kan berarti ditambah 1 ya, Rek. Ditambah 1. 4 ke 7 ini berarti ditambah 3 ya kan, ditambah 3. 7 ke 12 ditambah 5 ya kan, ditambah 5. 12 ke 19 ditambah 7. Jadi kalian wajib fokus di sini ya kan, 1357 ini. Kita wajib fokus di sini 1357 ini. Kita wajib fokus di sini. Jadi ini sebenarnya ini memiliki pola yang ditambah ya kan. Ditambah yang tingkat berapa, Rek? Tingkat 2 ya kan. Karena ini belum sama ya kan. 1357 kan belum sama. Berarti bukan tingkat 1 ya kan. Dia itu memiliki pola yang aturannya itu bagaimana, yang tadi ya, aturan yang ditambah ya kan, memiliki aturan yang ditambah tapi bukan tingkat 1, tingkat 2 ya kan. Setelah 1 ke 3 kan ditambah 2 terus, berarti ini baru ketemu kan polanya. Ditambah yang tingkat 2 kayak tingkat 2, karena
Mengapa kok tingkat 2 Kak? Karena nggak langsung sama ya kan, selisih antar sukunya itu loh nggak langsung sama, jadi kita wajib menganalisis lagi itu baru sama gitu ya. Nah sekarang ini soal analisis ya kan, kita coba jawaban A ditambah bilangan n+1. Nah, ditambah bilangan n+1. Jadi n+1 saya salah ya kan, n+1 ini kan nggak ditambah 1 bilangannya, berarti ini A ini jawaban yang salah ya kan. Oke. B ditambah n bilangan prima pertama, 1357. 357 nya oke. Nah, ini prima, tapi 1 itu bukan bilangan prima ya kan, berarti ini juga salah gitu ya, gampang sekali ya. Kemudian yang C ditambah bilangan n-2. Nah, ini jelas salah. Jadi kalau n-2 itu pasti bilangannya nanti menurun malahan. Jadi semakin kecil ya kan? Semakin kecil. Ditambah 7, habis itu ditambah 5, tambah 4, tambah 2. Jadi kalau n-2 itu nanti bedanya semakin kecil ya kan? Selisih semakin kecil dia. Selisih ini tambah kecil ya kan? Tambah kecil. Tambah kecil. Nah, kalau selisih tambah kecil berarti nggak mungkin kan, ini 1357 kan dia bertambah besar ya kan, ini salah juga. Oke. Kemudian ini yang do ya kan, ya jawabannya jelas do ya kan, tidak ada pilihan lagi ya kan. Ditambah n bilangan ganjil positif yang pertama. Wah, ini juga benar ya kan. Jadi ini kan 1357 itu adalah bilangan ganjil, berarti pola selanjutnya pasti ditambah 9, ditambah 11, ditambah 13 dan seterusnya. Itu pasti ya kan. Berarti jawaban yang paling tepat ya kan, dan yang paling sesuai dengan kondisi soal itu adalah yang do. Jawabannya adalah yang D jawabannya. Oke. Gampang sekali bukan? Oke, tetap semangat. Oke. Saya kira cukup untuk video pembahasan materi pola dan barisan bilangan untuk video kali ini ya. Tapi nanti tenang saja, bakalan Kak Furkon lanjut. Oke, lanjut terus. Untuk adik-adik yang baru bergabung, kalian bisa cek di deskripsi video karena itu sudah banyak materi-materi kelas 8 SMP yang sudah dibahas di channel ini. Oke, jangan lupa untuk tetap subscribe dan bunyikan lonceng channel ini supaya kalian bisa mengetahui secara cepat pada saat Kak Furkon mengupload video pembahasan soal ataupun penjelasan materi yang paling baru. Dan kalian bisa support channel ini terus supaya Kak Furkon lebih bersemangat dalam membuat video pembahasan soal ataupun penjelasan materi kelas SMP untuk kalian, matematika tentunya ya. Oke. Share juga ke teman-teman kalian biar bisa kece kayak kamu gitu ya. Oke. Tetap semangat untuk belajar dan jangan lupa untuk beribadah. Salam semangat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.